to the future. Uji validitas dan uji reabilitas. Tujuan uji validitas dan uji reabilitas dan akan melakukan uji validitas dan uji reabilitas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Chelsea Liviam Podongan, ada Haikal Monginsi, Nurul Anur Aini Asidik, Pebi Pala, dan Istiqomah Alamri. Pengertian uji validasi dan uji reabilitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian, kuesioner, tes observasi, dan lain-lain benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Lalu, uji reabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian, kuesioner, tes, observasi, dan lain-lain cukup akurat, stabil, dan konsisten dalam mengukur apa yang hendak diukur. Uji reabilitas menunjukkan konsistensi atau keajegan alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Tujuan utama dari uji validitas dan uji reabilitas dalam penelitian adalah: 1. Ujian validitas untuk mengetahui sejauh mana alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Memastikan bahwa instrumen penelitian atau kuesioner, tes, observasi, dan lain-lain dapat mengukur dengan tepat konsep atau variabel yang ingin diukur. Menguji apakah item-item pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen benar-benar mewakili konsep atau variabel yang akan diukur. Memastikan bahwa data yang diperoleh dari penggunaan instrumen tersebut valid atau sesuai dengan tujuan pengukuran. Yang kedua, uji reabilitas. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dengan alat ukur tersebut dapat dipercaya, memastikan bahwa instrumen penelitian atau kuesioner, tes, observasi, dan lain-lain dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Menguji apakah instrumen penelitian cukup akurat, stabil, dan konsisten dalam mengukur apa yang hendak diukur. Memastikan bahwa data yang diperoleh dari penggunaan instrumen tersebut reliable atau dapat diandalkan. Baik, langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Di sini kita akan menguji data validitas dan reliabilitas. Sebelum itu yang sudah dijelaskan pada materi pertama bahwa untuk menguji data ini kita harus mengetahui apakah pertanyaan ini valid atau tidak. Nah, pertama kita akan menguji data validitas. Di sini kita menggunakan 35 responden dan 11 pertanyaan. Nah, berdasarkan distribusi R-tabel, maka kita lihat dulu distribusi nilai R-tabel signifikansi 5% dan 1%. Nah, tadi kan ada 35 responden, kemudian kita lihat 35 responden, kita ambil nilai dari 5%, kita dapat 0,334. Oke, langsung saja kita uji datanya. Pertama kita masuk ke analyze, kemudian klik correlate, terus masuk bivariate. Nah, data-data yang ada di sini kita kopikan semua, Ctrl A,
kemudian kita salin ke variabel. Nah, jadi di sini kita harus centang terlebih dahulu. Kita pilih person dan to toilet dan flex significant correlation. Lalu kita klik OK. Nah, nilainya sudah muncul. Kemudian kita uji apakah data tersebut valid atau tidak. Pertama kita akan lihat pada item pertama itu nilai, kita dapat nilainya 0,592. Nah, apakah data ini valid atau tidak valid? Kita lihat kembali pada tabel distribusi Airtable. Jadi di distribusi Airtable pada 35 responden itu 0,334. Kemudian kita lihat kembali data yang sudah kita uji. Di sini kita dapat 592. Jadi berdasarkan nilai tersebut bahwa jika Airtable lebih daripada nilai R hitung, maka datanya dinyatakan valid. Ya, jika Airtable jika R hitung lebih dari Airtable, maka datanya dinyatakan valid. Nah, jadi kita lihat kembali bahwa data di sini valid ya. Kemudian kita lihat data yang kedua. Data yang kedua kita dapat 0,643. Ini juga valid. Selanjutnya item yang ketiga 0,650. Item keempat valid. Item kelima juga valid. Item 6 valid. 7 valid. 8 valid. Di item ke-9 itu datanya tidak valid karena kurang dari Airtable. Untuk item ke-10 itu valid dan item terakhir itu valid juga. Nah, jadi berdasarkan dari Airtable tersebut bahwa kita hanya mendapatkan satu saja di item 9, bahwa data yang kita dapat itu tidak valid. Itu untuk menguji data validitas. Kemudian untuk menguji data reliabilitasnya, kita masuk kembali analis, kita klik scale, kemudian pilih reliability analysis. Oke. Jadi data yang akan kita pakai di sini yaitu data yang valid. Kemudian tadi kita temukan bahwa data yang tidak valid berada di item 9. Jadi kita copy dulu semua. Lalu kita pilih statistik. Kemudian di sini kita hanya menyentang scale if item delete. Kemudian kita klik continue. Lalu kita pilih klik OK. Oke, baik. Ini untuk data reliabilitas. Datanya kita lihat dari sini, reliabilitas statistik, bahwa Chrome batch alpha-nya kita dapat 0,749. Kalau kita lihat dari hasil bahwa untuk menentukan data reliabilitasnya valid atau tidak, itu datanya dari 0,6.
Nah, di sini kita dapatkan 0,749. Jadi bisa disimpulkan bahwa data reliabilitasnya valid. Oke, hanya itu tutorial dari saya. Mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Saya Chelsea Olivia Makodongan mewakili teman-teman kelompok kami, kelompok 3. Mengucapkan mohon maaf bila ada tutur kata dalam pemaparan materi kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.